Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh pengucapan syukur memasuki tahun 2022, tahun yang baru, tahun yang tidak bisa diprediksi, tahun yang tidak menentu, tetapi kami punya janji yang pasti bahwa bumi, langit akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kau akan memberikan kekuatan pada kami dan juga kepekaan untuk dapat menangkap suara Tuhan. Meskipun banyak hal yang harus kami lalui, tetapi kami tahu bahwa kami ada di dalam gelanggang pertandingan dan kami harus menyelesaikan semua tugas kami dengan baik. Dan Engkau sudah tetapkan kami menjadi pemenang-pemenang. Biarlah kami para penggerak di kota-kota menangkap hati Tuhan bahwa ini bukan kekuatan kami, semua karena anugerah daripada Tuhan, dan semua karena energi daripada Roh Kudus yang akan memotivasi kami, memberi kami untuk terus dorongan untuk menjadi kesaksian dan berdampak bagi lingkungan, bagi kota, bagi bangsa. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berbicaralah, kami siap untuk menyelami, mendalami, menangkap, dan melakukan semua apa yang dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki tahun yang baru. Saya sebetulnya udah mempersiapkan ini sebelum memasuki tahun yang baru, tetapi ada juga perubahan-perubahan, ada sesuatu yang update. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan apa yang beban hati Tuhan, ini yang disampaikan pada saya untuk saya sharekan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara semua yang ini, kalian ini lebih dari keluarga saya pikir ya. Karena rasa empati, rasa perhatian, dan juga benar-benar bukan hanya itu, doa-doa kalian membuat terharu kami, khususnya dengan dipanggilnya putra kami tercinta Reza Sebastian Samuel Panji tanggal 26 Desember yang lalu, dan ini hari ke-19, dan perhatian begitu luar biasa sampai hari ini pun masih banyak WhatsApp yang masuk dan mereka ngomong kaget. Ini benar anak Pak Daniel, ini gini. Ya, saya tetap harus sabar, saya harus balas mereka dengan berbagai keterangan-keterangan, dan saya akan berikan link YouTube kepada mereka supaya mereka lebih jelas lagi. Dan juga kiriman-kiriman makanan dari tetangga, handai tolan, keluarga, itu rasa empatinya super sekali. Dan saya belum pernah rasakan seperti ini. Jadi saya sih bangga ya punya anak yang meskipun masih muda, dengan cara mendadak dipanggil Tuhan, tapi juga membawa keharuman kepada kami karena dia tidak membawa cacat, celak bagi keluarga kami, tapi benar-benar banyak sekali kesaksian yang masuk. Tetapi apa yang sudah lalu itu akan menjadi history, menjadi sejarah. Tetapi perjalanan kita ke depan harus jadi his story, yaitu cerita-cerita mengenai Tuhan. Setiap malam saya ada fellowship dengan cucu-cucu saya, dan selalu saya memberikan motivasi pada mereka, dan luar biasa sih, mereka nggak larut dalam kesedihan. Dan kemarin saya ada satu statement yang buat mereka nancep sekali di dalam hati mereka, dan setiap statement saya itu selalu jadi hafalan buat mereka gitu ya. Jadi dia growing so fast, dan saya katakan bahwa Tuhan tidak akan pakai apa yang sudah hilang, tapi Tuhan akan lipat gandakan apa yang masih ada pada kita. Wow, ini jadi hafalan buat mereka. Jadi Reza udah nggak ada, Tuhan nggak akan pakai lagi, tetapi Tuhan akan pakai setiap kita. Nah, secara luar biasa. Jadi, saya memasuki tahun yang 2022 ini, nanti saya minta anakku Daisy Tamien nanti untuk bersiap-siap untuk membacakan ayat-ayat firman Tuhan ya, bantu aku ya. Nah, tahun 2022 ini merupakan yang disebut tahun uncertainty, tahun yang tidak menentu. Kenapa?
Karena segala sesuatu unpredictable. Saya waktu itu pulang dari Israel aja, udah booking untuk karantina 3 hari, jadi 7 hari. Saya udah 7 hari, tapi bersyukur saya cuma 7 hari. Orang langsung 10 hari. Nah, itu banyak regulasi-regulasi yang berubah. Ini jadi banyak hal yang ketidakpastian. Dan banyak misinformasi dan menyebabkan itu misleading. Bisa wrong direction buat kita. Salah memutuskan. Nah, jadi kita harus bisa berhati-hati dalam segala hal ini. Dan segala sesuatu itu bisa berjalan sangat cepat. Dan ini akan membuat yang itu disebut the day of panicking. Sesuatu yang bersifat panik. Ya. Dan ini saya pernah khotbahkan 3 tahun yang lalu. The day of panicking is coming. Wah, jangan dipikir saya juga bagaimana ya. Saya juga ngejerit-jerit juga nih gitu ya. Dengan panik-panik yang saya seringkali menguatkan banyak orang. Tetapi begitu saya menghadapi itu saya sendiri. Wow, itu saya ngeblank juga tuh beberapa hari tuh ya. Udah nggak kepengen begini, nggak kepengen begitu. Karena saya diperhadapkan dengan satu realita. Bahwa ini adalah anggota keluarga aku sendiri. Dan orang masih ngomong kena COVID kah? Ya enggak lah, itu kan karena memang sudah di lab juga dan 3 hari disemayamkan. Jadi banyak pertanyaan yang aneh-aneh padahal sebetulnya itu juga pertanyaan panik. Panik ya. Nah, jadi ke depan ini penting sekali untuk membentuk satu komunitas yang bervisi kerajaan, oke? Yang bervisi kerajaan. Jadi get connect, jangan orientasi kita. Kalau dulu saya begitu banyak mempersatukan gereja-gereja Tuhan, I spend so much things, so much money, so much energy, so much time. Aku menghabiskan begitu banyak waktu, dana, tenaga hanya mengumpulkan gereja-gereja. Tetapi saya pikir ini ke depan itu adalah komunitas, bukan unsur gereja atau organisasi. Oke, jadi Anda di dunia apa? Pariwisata, dunia art, dunia apa? Dan saya bersyukur dengan meninggalnya Reza itu banyak teman-temannya yang bermunculan. Gimana ya supaya saya bisa terkonek dengan My Home, terkonek dengan Pak Daniel Panji. Wow, saya jadi banyak anak nih sekarang, banyak anak. Ya, jadi mereka ternyata melakukan hal yang sama dengan Reza katanya mengenai art, desain dan lain sebagainya ya. Dan banyak hal-hal yang sifatnya art gitu kan. Nah, jadi komunitas ini penting untuk meredakan kepanikan dan saling menguatkan. Saya bersyukur loh, saya ini benar-benar dikuatkan oleh banyak orang dan kita nih stick together satu keluarga supaya saya juga kemana-mana sampai bawa paket nih. Karena mami mertua saya umur 87 tahun, bersyukur dia bisa take care 4 generasi sampai ke buyut. Ya, ini luar biasa. Kata saya ini luar biasa sekali. Kita aja belum tentu bisa begitu. Dan juga bagaimana saya melihat tetangga-tetangga saya yang non-Kristen itu bisa banyak perhatian kepada kami luar biasa. Luar biasa. Kenapa sih bisa begini ya? Mereka tuh sampai ngirim makanan. Bukan rasa simpati doang, tapi mereka bisa care benar-benar. Datang dan ngirim ini, ngirim itu, kasih perhatian dan sebagainya. Itu karena apa yang sudah kita tabur bertahun-tahun itu tidak pernah sia-sia. Nah, itu akan menjadi komunitas kita. Makanya aman sekali di daerah saya, di rumah saya di Bandung ini. Nah, kita harus benar-benar mengerti bagaimana untuk menjadi kesaksian. Oke, kita bicara soal amanat agung, tetapi bagaimana dengan perintah agung mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. This is very important. Nah, saya ini sebelum akhir tahun, saya ditelepon oleh Pak Iman Santoso dan juga Pak Charles Jonan dari JDN. Oke, dan kita akan mengadakan tahun ini tahun yang luar biasa, yaitu WPA 2022. Dan itu yang pertama 2012, tanggal 17 Mei. Itu 378 stadion dan ballroom kita book. Kurang lebih jutaan orang waktu itu. Dan itulah lahirnya My Home 10 tahun yang lalu. Dan kita akan mengadakan WPA yang kedua
Itu bulan Mei 2022, dan ini perlu tenaga besar. Tenaga besar karena sifatnya global. Dan saya masih ingat waktu 10 tahun yang lalu, saya ini menggerakkan doa dan menggerakkan kesatuan tubuh Kristus sampai doa saya, biarkan saya mati saja Tuhan. Nangis saya sampai begitu. Saya masih hidup lagi. Masih hidup sampai sekarang, dan saya juga ditelepon oleh mereka. Kata saya, kenapa harus saya? Padahal JDN juga ada regenerasi. Di My Home juga ada orang-orang. Mereka ngomong, enggak, yang ini harus Pak Daniel. Jadi aku tahu kenapa aku masih hidup sekarang. Lalu Pak Iman Santoso telepon saya. Pak Daniel, Louis Bush itu Transform World itu kan lahir di Indonesia juga. Dan banyak gerakan-gerakan dunia yang lahir di Indonesia akan mengadakan satu event namanya 1 billion souls, 1 billion harvest. Jadi tuayan 1 miliar dan harus diselenggarakan di Indonesia. Wow, kata saya, Pak Iman, apakah harus saya lagi? Dia ngomong tajam, meskipun dia orangnya lembut gitu, tapi dia ngomong di Indonesia nggak ada lagi, hanya Pak Daniel yang bisa. Wah, itu buat saya nih suatu pukulan telak gitu ya, yang nggak bisa mengelak. Nah, jadi bagaimana kita harus stick together dengan satu visi besar, open mind. Jangan, Anda boleh tinggal di kampung, di pulau, tapi Anda harus terbuka di dalam pikiran Anda untuk bagaimana melihat bangsa-bangsa lain di luar sedang menunggu Indonesia. Kita boleh tinggal di kampung, tapi roh kita nggak boleh kampungan. Kita harus benar-benar mesti up to the level di mana dunia pada menuntut kita sekarang. Oke? Dunia pendidikan lagi babak belur. Saya sampai tahu-taunya nih, saya lagi menunggu My Edu mau kemana juga nih. Karena sementara ini dengan pandemi juga, ini benar-benar amburadul itu sistem. Saya tahunya itu ketika saya cari-cari sekolah untuk masukin cucu saya nih sekarang ya. Nah, bagaimana sistem-sistem sekarang ini sedang koyak benar-benar dan harus dirajut kembali. Dan ternyata kurikulum sekolah maupun di uni atau dimanapun itu 97% itu nggak kepake. Ya. Justru yang perlu sekarang adalah mental, character, and skill. Ya. Ngapain Anda pinter sekolah ternyata nggak bisa kerja, nggak bisa gawe apa-apaan, ujung-ujungnya narkoba, gaul, ini, jadi gamer, dan sebagainya, game edik, dan sebagainya. Useless. Itu kita akan memasuki namanya satu gelombang pengangguran yang disebut useless generation. Jangan sampai juga anak-anak muda kita di gereja kita pinter doa, rohani, nyanyi pinter, tapi useless, tidak ada guna. Karena tidak jadi garam dan tidak jadi terang bagi dunia. Itu namanya mental illness. Meskipun dia rohani, tapi mental illness-nya kenapa? Nggak produktif. Oke? Nah, ledakan penduduk ini ngeri sekali masa pandemi ini. 7,9 miliar. Bentar lagi segala sesuatu akan artificial. Makan daging juga akan diganti artificial. Jadi bersiap-siap kreativitas, Pak Monang, Pak Hani, Anda orang luar biasa, dan kalian semua harus punya produktivitas dan kreativitas yang tidak biasa-biasa ke depan. Why should we? Kenapa kita harus lakukan ini? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu roh unggulan. Enggak membuat kita jadi bodoh, jadi bego, jadi cilepeng. Enggak. Tapi membuat kita akan jadi smart. Dan ingat, anak-anak kita bukan hanya dicecer untuk pinter di sekolah. Naik kelas, dan kata saya tinggal kelas pun nggak jadi masalah. Yang penting karakter, bahasa itu perlu, and skill. Ya. Nah, jadi jangan sampai generasi ke depan, kita ini kan memasuki masa yang namanya bonus demografi. Bonus demografi di setiap negara tuh hanya 1 kali. Oke, hanya 1 kali.
Dan di Indonesia ini ngeri sekali karena tahun 2045 itu 73% itu usia produktif dan harus jadi leader. Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, makanya aku pengen ya setiap Anda, maupun di kota kecil atau apa, jangan buang anak karena pengen sekolah harus dibuang anaknya. Itu bisa dapetin komunitas yang salah, and you are really wrong, saya katakan. Kenapa? Karena begitu salah gaul, Anan, itu akan jadi doomsday buat keluarga Anda. Why don't you build a school, misalkan, dengan standar internasional? Gimana caranya? Kita kan nggak ada duit, kita nggak ada skill, selalu ngomong begitu kita. Dan itu namanya, itu kebodohan rohani. Kenapa? Karena kita ini sebetulnya nggak smart enough untuk melakukan sesuatu untuk berkolaborasi dan sinergi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya belum masuk firman, ini baru intro, oke? Nah, saya punya tagline untuk memasuki tahun ini, khususnya ketika saya kehilangan anak saya dan saya ngelihat kesedihan juga di keluarga saya. Tapi puji Tuhan kita nih rukun dan berdoa terus, jadi saling menghibur, saling menolong. Kita punya tagline memasuki tahun 2022 ini, itu satu ketika kami berkumpul berdoa bersama-sama, kita punya 5M ya, 5M. 5M itu adalah yang pertama, menjadi tenang. Karena kalau panik, the day of panicking is coming. Tetapi kalau kita panik, kita bisa salah memutuskan. Bahkan kita salah, wrong action. Menjadi tenang. Kalau tidak tenang, kita juga tidak bisa berdoa. Yang kedua, menjadi terang. Ini diapalin nih oleh cucu-cucu saya. Mereka apal banget nih. Menjadi terang, oke? What is the purpose? Tujuan hidup kita menjadi terang. Bukan dunia gelap kita jadi ke bawah gelap. Enggak. Black hole nyedot kita. Enggak. Terang itu akan mengalahkan kegelapan. Yang ketiga, menjadi berkat. Menjadi berkat gimana caranya? Terus berusaha menabur kebaikan. Kalau kita ada kekurangan sesuatu, kekurangan damai sejahtera, apakah kita sudah menabur damai sejahtera kepada banyak orang? Kalau kita utang terus, stop dari utang, saya katakan ya. Kita nih harus benar-benar jual aset yang kalau yang perlu, jual aset untuk kita become zero. Karena dari zero Tuhan akan mupuk berkat. Blessing, blessing, blessing. Kecuali kalau berdagang ya. Kalau berdagang itu kita ngerti bahwa itu tuh ada namanya utang, is okay, tapi kita kan cover untuk dapetin profit ya. Kita jangan berpikir pendek gitu ya. Kita nih harus punya roh yang bijak. Nah, terus yang keempat, menjadi kreatif. Nah, saya melihat banyak anak-anak Tuhan kurang kreatif. Rohani iya, bahasa roh iya, nyanyi pinter, tapi kurang kreatif. Jadi berserah kepada nasib. Boleh nyanyi aku berserah, tetapi Tuhan itu mau menjadikan kita menjadi kreatif. Ya, kalau kita tidak kreatif, kita akan tidak bisa akan menghadapi satu gelanggang pertandingan yang begitu hebatnya ke depan. Jadi kita harus buat creative center. Nah, kreatif itu misalkan tempat kumuh di sebelah Anda bisa buat jadi satu Eden kembali menjadi desa wisata, atau misalkan tempat tipping point untuk komunitas berkumpul, bisa. Cuman punya kreativitas nggak? Atau Anda hanya buat itu aja tempat kumuh yang bau, yang banyak bakteri, and you give up. Dan Anda katakan, ya, habisnya dari dulu, susah sih. Semua juga akan susah, Bapak Ibu sekalian. Apalagi nih saya 3 bulan ke depan, saya ngadepin tantangan lebih hebat dari saudara. Saya harus memobilisasi minimal 600.000 orang sampai 1 juta orang seluruh dunia. Anyone can help me? Atau Anda hanya ingin dengar dari saya khotbah terus?
Ada nggak yang it's me? Aku akan mobilisasi se-Afrika. Anda mau khotbah terus, sementara Anda itu mau hidup dari khotbah terus, gitu kan? You must have the strategy. Creative and strategy itu jadi satu. Lalu yang kelima, menjadi beriman teguh. Wow, kalau kita nggak punya iman yang teguh, rentan Bapak Ibu sekalian. Jadi cengeng kita. 145.000 orang meninggal karena COVID dalam 2 tahun ini. Berapa juta? 45 juta orang meninggal karena COVID. Some of you juga mengalami hal seperti ini. Anggota keluarga kalian jadi korban. Nah, saya akan mulai dengan bagaimana untuk ini 5M bisa terjadi. Ini penting, kunci buat kita semua, dan saya di dalam doa dan di dalam tangisan saya dapat ini. Oke. Gak cukup Anda rohani. Jangan sampai Anda merasa bahwa diri Anda rohani tapi tidak berdampak. Itu sangat disesalkan sekali. Nah, potensi Anda akan terkubur. Nah, kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Desi bisa tolong nih anakku baca firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16. Ini Desi dari Kalimantan, dari Ngabang. Udah banjirnya udah surut toh di sana toh. Oke, tolong di-unmute. Dong di-unmute ya. Mungkin dari operator ya, Ki. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai ayat 13. Belum di-unmute ya. Oke. Sudah bisa. Ya. 1 Samuel, banjirnya sudah surut. Hanya sekarang kita mulai minggu depan akan doa keliling Pak Daniel. Banyak sekali kecelakaan dan banyak mati di tempat. Kecelakaan-kecelakaan. Jadi kuasa kegelapan sedang melanda di wilayah Ngabang, secara khusus Kabupaten Landak. Jadi sekarang orang kecelakaan mati di tempat terus. Wow. Ya, lagi kami pun sedih. Sampai hamba Tuhan pun suami istri habis pelayanan kecelakaan ditabrak hilang. Ya, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat demikian yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki
dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kemerah-merahan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Amin. Ini bukan pembicaraan manusia, tapi Tuhan kepada Samuel. Apakah ketika kita membaca firman Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan bicara sama kita? Dan apakah kalau Tuhan bicara, itu kita akan taat? Akan patuh? Atau just to get the understanding? Yes, aku ngerti itu firman Tuhan. Pernahkah kita berpikir bahwa firman itu adalah untuk kita? Saya mau kembali kepada ayat yang ke-1. Highlightnya di dalam ayat yang ke-1 aja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Berapa lama lagi engkau berduka cita? Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak di antara kita juga mengalami kehilangan. Atau mungkin mengalami bencana, kerugian, kebangkrutan, kehilangan pekerjaan. Nah, Samuel adalah seorang nabi Allah yang sangat diperhitungkan, tetapi pada waktu frustasi, dia menjadi duka cita dan mengurung diri. Bapak Ibu sekalian, potensi kita ini akan dibunuh kalau perasaan kita kalut. Kalau kita berduka atau menyesali terus umur-umur, apalagi Samuel ini sepertinya melihat Saul yang diurapi oleh dia menjadi raja adalah raja yang enggak sesuai kehendak Tuhan, raja yang lalim lah disebutnya. Padahal itu raja pertama Israel. Jadi ada perasaan bersalah.
bahwa I did wrong. Aku sudah melakukan hal yang salah. Aku gagal. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan lalu datang ngomong lagi kepada Samuel. How long? Berapa lama lagi kamu akan berduka cita? Karena Saul. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Kadang kita juga pelayanan pernah mengalami rejection. Kita nih merasa nggak kepake. Merasa jadi pendeta udah oke, tapi juga merasa nggak kepake juga, banyak gagalnya. Lalu kita memiliki merasa tertolak luar biasa. Dan kita merasa seorang nabi yang gagal. Lalu, apa perintah Tuhan? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Bapak Ibu sekalian, kita ini sebetulnya hidup bukan untuk diri sendiri. Kita ini lagi ditunggu oleh orang lain. Suksesnya orang lain, kuncinya ada di kita. Dan kita bisa memegang kunci untuk masa depan orang lain. Kenapa My Home ada? Kalau ini kita ngumpul hanya sekedar jadi seperti kumpul arisan, persekutuan doa, mendingan jangan. Karena persekutuan doa itu udah di gereja aja udah cukup. Tetapi kita harus menjadi somebody yang bisa mempengaruhi orang lain, berdampak, dan memberikan peranan, tuntunan, direction, suara kenabian, dan mengangkat raja-raja di sekeliling kita. Ini yang kurang di gereja, nggak memuridkan. Terlalu banyak khotbahnya bicara soal mujizat, berkat, dielus-elus, sehingga kita ini menjadi orok yang nggak bisa jalan-jalan, tapi udah kegemukan. Nah, kalau kita, Bapak Ibu sekalian, kita melihat perjalanan kita ke belakang, terus ke belakang, maka kita tidak akan bisa berangkat ke depan. Apa yang kita tabur dan kita pupuk sekarang, itu akan menentukan masa depan kita. Susan Hatting dia berikan voicemail ke saya. Daniel, dia katakan, very early in the morning, tadi pagi aku berdoa kepada Tuhan, aku melihat Resa itu, Resa anak saya, apa yang dia tabur itu sekarang udah mulai jadi. Dan kita akan segera melihat tuayan. Wow. Bukan kebetulan. Tahun ini tuh kita akan bikin konferensi untuk penjangkauan 1 miliar jiwa seluruh dunia. Tapi 1 miliar kalau tidak dimulai dari 1 orang, ngomong kosong. Nah, jadi apa yang kita tabur sekarang itu menentukan untuk masa depan. Jadi, jangan kita ini menormalisasi segala sesuatu, sikap hati kita, kesedihan, kegagalan, kemarahan, kecewa, sakit hati, cemburu. Kenapa orang lain dipakai? Kenapa enggak aku? Atau mungkin menyesali diri. Kenapa anakku yang dipanggil? Kenapa bukan aku? Nah, itu semua ada suratannya, ada bukunya masing-masing. Nggak bisa tuker-tukeran. Jadi kita ini harus menggerakkan iman kita sehingga tidak menjadi stagnan. Karena kalau iman itu sama dengan tubuh, kita harus fitness, harus olahraga. Kalau tubuh nggak digerakkan, dalam setahun kita akan lumpuh. Lemes. Leles bahasa Sundanya.
Demikian juga kalau iman Anda, kalau menghadapi begitu masalah, Anda ketusuk paku aja nggak ada ngejerit. Aw! Itu reaksi. Bahwa Anda terluka. Dan Anda ketusuk paku. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus itu adalah a man of sorrow. Menderita. Di dalam Yesaya 53 ayat 3. Bagaimana Yesus itu dalam kehidupan di dunia, apakah dia mencari kesenangan untuk dirinya sendiri? Tidak sama sekali. Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, penuh dengan kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina terhadap sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Berarti kita lebih better, lebih bagus daripada apa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. So, apa maksud suara Tuhan malam hari ini kepada setiap kita? Di mana Tuhan bicara kepada Samuel. Go! How long? Berapa lama kamu akan sengsara, sedih terus, menderita terus? Kita harus meng-create ke depan. Apa yang udah terjadi in the past, ke belakang itu history namanya. Itu sejarah. Tetapi perjalanan ke depan itu yang penuh dengan grace itu harus become his story. Jadi cerita mengenai dia. Bapak Ibu sekalian, kesedihan bisa terjadi pada masa lalu, tetapi kasih karunia sedang menunggu di depan pintu. Nah, sekarang Tuhan bicara apa? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Minyak di dalam tabung tanduk. Tabung tanduk itu sama seperti shofar tuh yang suka ditiup itu. Harus diisi dengan minyak. Apa itu bicara soal minyak? Minyak itu berbicara mengenai firman Tuhan. Minyak itu berbicara mengenai urapan Tuhan. Urapan itu bukan untuk diri sendiri, dan minyak ini bukan untuk kita terus urapi dahi kita terus. Tetapi minyak ini digunakan untuk otoritas seorang nabi, di mana menjadi kepanjangan tangan Allah di bumi untuk mengurapi raja-raja. Era ke depan adalah era kingdom, di mana kita harus bangkitkan raja-raja di dunia art, di dunia artificial intelligence, di dunia science, di dunia ekonomi, di dunia pendidikan, tetapi raja itu bukan orang biasa, dia punya pengaruh. Dan orang yang dihormati itulah orang yang berhadapan dengan raja-raja. Jadi gerakan My Home bukan gerakan membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan, tapi we gonna face bupati, lurah, camat. Dan kita akan berkata, what can we do? Pak Bub, apa yang dapat kita lakukan? Pak RT, Pak RW. Apa yang dapat kita lakukan bersama? Kalau kita nggak ngomong begitu, kita selamanya akan jadi orang Kristen eksklusif, dan satu saat kita akan diinjak-injak, tunggu dianiaya. Kenapa? Nggak ada guna. Menjadi garam yang tidak dirasakan oleh banyak orang. Puji Tuhan, WPA nanti akan diselenggarakan bukan hanya doa tok, tetapi 1 billion souls. 1 miliar jiwa kita harus jangkau. Gimana coba? Apakah anybody can help me? Untuk merajut jala yang koyak ini,
Masing-masing sinode hanya berjalan sendiri-sendiri, sinode dengan gerejanya yang tidak mau berjejaring satu dan yang lain. Dia ingin merambut semua orang untuk jemaatnya sendiri. Kita nih harus menjadi jejaring, network. Kita mau buka 10.000 cabang pun akan kurang. Kenapa? 1 miliar gak bisa dimasukin di dalam ruangan. Atau dimasukin di dalam satu gedung gereja yang begitu besar. Enggak. Kita harus kolaborasi. Kita harus sinergi. Karena masuk sorga bukan merek sinode kita, tapi Kristus. Darah Kristus. Dan Tuhan bicara, isi tabung tandukmu dengan minyak. Minyak itu berbicara mengenai kehidupan. Diordain, diutus. Kamu akan menjadi raja. Nah, Bapak Ibu sekalian, minyak adalah alat pengutusan. Saul itu diurapi oleh Samuel, Nabi Samuel. Tetapi dia menjadi raja yang gagal. Dan Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Dan ini yang membuat Samuel merasa gagal. Gua nabi yang gagal. Aku adalah orang yang sudah salah berbuat sesuatu. Apakah Tuhan kita selalu menyimpan kesalahan kita? The season is changed. Musim sudah berganti. Tetapi kenapa ada satu shifting bahwa stop dari berduka cita. Isilah tabung tandukmu dengan minyak. And go, pergilah. Sudah berapa lama tabung tanduk kita tidak diisi minyak? Kering, garing. Karena kita self-pity, mengasihani diri terus. Dan doa kita masa pandemi, apalagi bless me, bless me, bless me. Berkati aku terus. Saya yakin bahwa Tuhan itu mengatakan hal yang sama kepada setiap kita. Isi tabung tandukmu dengan minyak. Yes, dengan dunia metaverse ke depan. Facebook berubah menjadi metaverse. Itu dunia maya, dunia avatar. Sementara movie-movie aja sudah merekayasa bahwa bumi itu akan dikuasai oleh alien. Dewa-dewi akan tinggal di tengah-tengah kita. Para artis aja sudah adopsi boneka arwah. Oh my God. Sekarang setan diadopsi. My God. Kenapa nggak adopsi anak yatim piatu? Masalahnya artis ini nggak punya mentor. Mungkin mereka kedukun. Berapa banyak pemerintahan kita, kepala-kepala pemerintahan daerah kita, selalu itu posisinya kosong. Dan itu posisinya itu disebut penasehat spiritual. Dan itu selalu diisi oleh dukun-dukun. Karena kita tidak ada aktivasi, tidak iman, dan kita merasa kita rakyat biasa. Kalau kita tidak punya prestasi, tidak ada apresiasi. Bapak Ibu sekalian, Saul bukan kakek moyang Yesus. Makanya Tuhan bicara pada Samuel, isilah tabung tandukmu dengan minyak and go.
I will show you. Aku akan tunjukkan kepadamu. Siapa yang harus diurapi? Itu yang mau diurapi bisa salah lagi, salah lagi, salah lagi. Karena penampilan yang dilihat sama kayak kita nih. Yang gagah, yang hebat. Dan seolah-olah ini akan menguntungkan buat gua. Tetapi kenapa yang dipilih Daud? Seorang gembala. Bapak Ibu sekalian tahu nggak tanduk itu didapat dari mana? Kepala. Di atas kepala kambing atau domba. Dan itu harus dipotong dulu kepala. Itu berbicara mengenai sacrifice, pengorbanan. Hidup ini pengorbanan. Hidup ini bukan untuk diri sendiri. Proteksi bukan dari kita. Dan apakah kita harus menjadi orang yang tidak mau mengambil resiko sedikit pun? Nanti akan begini, nanti akan begitu. Oh, Bapak Ibu sekalian, kita nih saking ketakutannya sampai lolos di satu hal. Overprotective tapi bisa lolos dalam satu hal. Hidup ini adalah pengabdian. Jadi tanduk itu berbicara mengenai korban. Sacrifice. Dua unsur ini. Minyak, firman. Tapi juga sacrifice. Banyak orang apal firman. Tapi tidak mau sacrifice. Sacrifice itu, korban itu bukan sekedar korban uang. Yang medit mah medit aja udah. Tetapi bisa korban perasaan. Korban waktu. Korban tenaga. Berapa lama lagi kita akan berduka? Get up. Isi tabung tandukmu dengan minyak, Tuhan katakan. And go. Tetangga Anda sedang nunggu Anda. Lurah Anda sedang nunggu Anda. RT RW sedang nunggu Anda. Pemimpin-pemimpin sedang nunggu Anda. Dan kita gak mau kita disebut hanya pelengkap, apalagi pelengkap penderita, troublemaker di daerah kita. Tetapi isi dengan firman. Dan ada pengorbanan di situ. Sacrifice and go. Biarlah tahun ini, apapun judul, tema Anda, semua juga lagi bikin tema-tema menghibur gereja Anda semua. Tapi go. Isi tabung tandukmu dengan minyak and go. Kita bukan mau judul-judulan, kita bukan mau bikin tema-temaan, tetapi kita menghadapi satu realita bahwa masa depan is not so easy. Semuanya benar-benar unpredictable, tidak bisa diprediksi, dan segala sesuatunya tidak menentu. Tetapi saya katakan firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing. Politik, kita mau masuki tahun politik tahun ke depan ya. Udah mulai starting point tuh ya. Nah, tapi semua akan digonjang-ganjing. Tetapi kita lihat firman Tuhan itu tidak akan tergoncangkan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka, unmute semua, kita berdoa. Tahun ini kami akan isi tabung tanduk kita dengan minyak dan kita akan pergi. Yuk, unmute semua, kita berdoa.
Ora masyanda barala masyiki da. Terima kasih Biar Tuhan. urapan Tuhan turun atas kami semua. Yuk berdoa dengan urapan, berdoa dengan otoritas, berdoa dengan kuasa, berdoa dengan kuasa firman di dalam nama Yesus. Bisa, Tuhan. Oh, Tuhan, Kau haleluya, berkuasa haleluya, atas haleluya. bangsa kami ya Tuhan, memakai kami Tuhan, untuk Tuhan, merebut. hari ya Tuhan, lawat kami malam hari ini. Kami mau Jadikan rebut, kami Tuhan. menjadi ya Tuhan orang yang mengerti akan penugasan, orang yang mengerti untuk kami harus pergi, untuk menjadi jawaban. Kami tahu Tuhan bahwa masa tidak mudah tahun-tahun ke depan, tetapi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bahwa firman-Mu itu tetap ya dan amin dan pasti terjadi. Kami akan tetap semangat dalam situasi apapun. Kami tidak bergelut dengan masalah, tapi kami hidup karena kami diberikan roh kemenangan, lebih dari kemenangan. Bahwa kami adalah pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Kami siap untuk bekerja, kami siap untuk bertindak, kami siap untuk diutus, kami siap untuk mengurapi banyak raja-raja, baik di dunia marketplace, dimanapun mereka berada. Kami akan bertemu dengan para influence leaders, Tuhan, dengan para pemimpin-pemimpin. Kami akan berkata, what can we do together? Apa yang dapat kita lakukan bersama-sama? Terima kasih untuk kasih setiamu. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kami semua. Perkara yang luar biasa. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, dan penuh kuasa. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Siap-siap untuk dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Amin.